Oke, adik-adik, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Pagi ini kita sedikit akan mengulas tentang paper dari bak converter DC ya. Ini nanti rencananya eh, apa namanya? Yang akan kita kerjakan untuk simulasi ya ini. Coba kita bahas dulu satu paper tentang PID yang menjadi tolak ukur kita ya dalam menulis paper atau membuat laporan nanti ya adik-adik ya, karena kan kita ini masuk kelas universitas, masuk kelas pendidikan tinggi ya, jadi saya harapin nanti bisa lah ya nanti membuat satu presentasi yang baik gitu ya. Ini contoh aja nih, soalnya kalau di lingkungan kerja saya rasa dibutuhin ya presentasi-presentasi seperti presentasi paper gitu ya. Jadi ini laporan singkat ya. Jadi laporan singkat apa yang pernah kita pelajarin dari awal dirangkum jadi satu tulisan nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengulas di sini namanya simulasi pengontrolan bak converter DC ya. Jadi adik-adik yang belum tahu bak converter itu ya wadah ya. Jadi wadah penyimpanan energi. Nah, wadah penyimpanan energi yang ingin kita kontrol ya, kita kontrol. Nah, kontrolnya itu ada namanya nanti DC DC converter ya. Nah, DC DC converter itu bentuk dari DC ke DC ya yang dikonversi. Jadi konversi dari DC ke DC jadi tetap. Jadi misalnya kalau adik-adik punya panel surya yang sedang tren sekarang ya, panel surya DC ya, DC karena keluarannya DC. Nah, kalau yang wind itu yang angin yang putaran itu keluarannya AC ya. Nah, sekarang kita akan coba ya ngulas ini bagaimana jalan ceritanya ini. Oke, adik-adik, nah, semoga bisa paham. Nah, sebelumnya ini udah saya jelasin pas control DC. Nah, di sini adalah outline presentasi, kayaknya nggak perlu. Nah, ini jadi rencananya tuh kayak gini nih. Rencananya misalnya ada PV ya, ada PV, kemudian bagaimana energi terbarukan ini dapat kita manfaatkan energinya ya. Nah, ini salah satu contoh dari DC itu sendiri ya, DC DC converter kita bilangnya atau buck converter. Nah, ada PV, kemudian kita kontrol dengan DC DC converter tadi, nanti kita mainnya di sini. Kemudian ini ada jalur bus ya, jalur bus ini jalur komunikasi, jadi jalur komunikasi dua arah gitu. Dia bisa tempat menyimpan baterai, dia bisa disalurkan ke inverter ya atau beban AC, nanti ya dirubah ke AC gitu ya, ini maksudnya ya. Nah, ini kita akan coba nanti ya adik-adik ya membuat simulasi bak converter ya, bak converter DC ya. Jadi dari kuliah kita sebelumnya kita akan coba membuat bagaimana diagram blok dari bak converter DC itu sendiri ya. Nah, bagaimana caranya? Simak terus ya videonya. Kemudian kita lanjut lagi. Jangan lupa ya kita mencari nilai PID ya. PID juga karena memang jadi fokus kita teori PID itu bagaimana penerapannya, gimana kita bisa tuning parameternya. Terus kita lakukan uji coba ya state space-nya bagaimana keluarannya stabil apa enggak, kan sudah pernah saya kasih tahu ya gambar grafik itu, gambar grafik eh, transfer function. Nah, ini kajian literaturnya nih, nanti adik-adik coba nanti ya cari-cari aja paper yang punya kajian literatur tentang bak converter ya. Nah, nanti kita ambil aja nilai A, B-nya, A, B, C-nya kita ambil, kemudian kita masukkan ya ke state space atau transfer function ya. Itu bisa dikonversi. Nah, ini
Kemudian ini kita mau ini yang dikontrol apa sih yang dikontrol lah? Yang dikontrol itu MOSFET ya atau switchingnya di sini. Jadi kita mau supaya MOSFET atau keran lah kita bilang keran listrik ini bergerak sesuai kemauan kita. Jadi dia switching on off-nya tuh cepat ya. Jadi memberikan tegangan apa output tegangan yang kita inginkan ya karena kita mencoba mengatur tegangan ya di sini ya. Kita pakai MOSFET biasanya di sini ya. Tuh, rangkaian keseluruhannya kayak gini ya. Nanti di sini ada MOSFET di sebelah sini diganti sama MOSFET ya. Sebelah sini terseganti. Sebelah sini ya. Sebelah sini nih ada MOSFET, nanti di sebelah sini nih ada MOSFET. Nah, jadi ketika tegangan listrik keluar, dia akan diatur oleh MOSFET ya di sebelah sini ya. Jadi MOSFET-nya ditaruh sebelum R1 ini ya. Ditaruh. Nah, kemudian ini nanti mungkin sedikit tentang duty cycle ya. Duty cycle ini pola tegangan ya, misalnya kita punya nilai 1010 ya. Nah, ini nanti kita atur duty cycle-nya ya. Duty cycle nih kalau bisa di zoom nanti saya kasih ini duty cycle. Misalnya kita punya frekuensi ya ingat ya frekuensi fisika dasar. Frekuensi V sama dengan seperti berarti frekuensi itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran gitu. Jadi satu kali getaran itu satu satu apa? Satu lembah satu gunung ya, satu gunung ini satu lembah ini satu kali getaran ya. Nah, jadi yang kita ukur duty cycle itu eh, jarak antara panjang dari puncak ke puncak ya, ya berapa berapa second ya. Nah, di sini ini yang kita mainin nanti. Jadi kalau kita bisa lihat perbedaan duty cycle ini di mana, mungkin adik-adik bisa lihat kameranya ya, kamera HP-nya diarahkan ke lampu gitu. Nah, nanti kelihatan dia kedap-kedip kan karena lampu kamera mampu dia menangkap frekuensi yang kecil itu, kalau mata enggak kan ya. Jadi kelihatan, atau ke TV ya kita bisa lihat, atau ke TV atau komputer kelihatan nanti kedap-kedipnya itu frekuensinya beda ya. Nanti jadi bisa atur misalnya kalau frekuensi di laptop ya ada frekuensi eh, monitor tuh ada yang 40, ada yang 60 Hz, ada yang 144 ya untuk buat gamer. Ya, yang 40 sampai 60 biasa kita bisa lihat nanti frekuensinya apa. Semakin tinggi duty cycle-nya atau frekuensinya berubah ya tentu apa namanya tegangan yang diberikan itu, maka semakin tinggi frekuensi berarti semakin smooth ya, semakin smooth gambar yang kita hasilkan ya. Nah, seperti itu ya contohnya duty cycle ya. Kalau kurang paham bisa langsung ditanyain ya. Ini karena ini harus mengerti ini bagian dari kontrol juga nih. Hal dasar yang bagian dari kontrol ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita ukur ya duty cycle ini, kita coba pakai metode Ziegler-Nichols ya untuk mencari nilai KPKI KD ya. Tadi kemarin sudah saya jelasin ya gelombang yang ini nanti kita nyari nilai ini kan, saya lihat PCR dari jarak dari puncak ke puncak. Nah, ini kita ukur nanti untuk mencari nilai PID-nya. Nah, hubungannya itu ke PID ya. Ternyata hubungan dari duty cycle itu ke PID ya. Nah, jadi adik-adik nyambung gitu ya ilmunya. Jadi saya mau ilmunya yang praktis ya, yang bisa digunakan. Tidak sekedar teori. Nah, untuk buck converter ini, nah ini kalau diagramnya kayak gini ya. Jadi kita punya solar system, kita punya buck converter, terus kita punya sensor ini. Nah, sensor ini nanti memberikan sinyal ya, sinyal keluaran ke microcontroller, misalnya UC ini microcontroller ya. Kemudian diatur nanti PWM-nya sehingga kita bisa dapat tegangan sensor yang kita inginkan atau set point yang kita inginkan. Jadi yang dimainin itu di sini ya, nanti buck converter DC kita mainin di sini ya. Nah, ini bentuk simbolingnya. Nah, kemudian nih kalau ini salah satu outputnya ya, outputnya sebenarnya ini mau mengukur rata-rata tegangan ya. Jadi kalau nggak salah ini bulan Agustus sampai September ya, kalau salah 2 bulan 3 bulan ya, 2 bulan 3 bulan nggak salah saya ngukurnya ini. Jadi rentang waktunya segini tegangan yang dihasilkan rata-rata pada saat siang hari ini ya, 20,38. Nah, untuk tuning PID nya sendiri
Kalau kelihatannya PID, nah ini tuning PID, nanti kita bisa dapat nilai PID-nya ya, PI. Nah ini kalau sini saya pakai PI aja ya, nggak pakai D karena sudah semut ya. Nah di sini nanti adik-adik bisa lihat, di sini ada rise time, overshoot, peak time, sama settling time-nya ya. Nah ini yang jadi tolak ukur kita nih, nilai PID ini untuk deflat ya, ada nilai deflat PID nanti kita bisa dapat ya. Kalau nggak salah 251 ya yang nilai deflat itu. Nah ini hasil ya, kalau nggak salah nanti bisa dicoba nilai PID itu 251, tapi ini udah saya masukkan ya nilai angkanya ya. Nah ini nanti adik-adik bisa lihat nanti di MATLAB ada nih ya. Sebelum saya kasih lihat dulu teorinya seperti apa biar tidak tersesat nanti ya. Nah ini nanti kalau di MATLAB-nya sendiri gambarnya kayak gini ya, tuning PID-nya kita akan bikin kayak begini. Nah nanti nilai-nilai parameternya kita masukin ya, kayak nilai resistor yang di sini, nilai eh, nilai resistor, nilai lilitan ya Henry, kita masukkan nilai-nilainya, resistor sama nilai kapasitornya kita masukkan ya, nilai induktornya kita masukkan. Nah ini ada nilai-nilainya ya, kita masuk nilainya, kemudian baru kita atur nilai PID-nya. Ini hasilnya kayak gini ya, hasilnya kayak gini nih setelah dituningnya pakai nilai P2,9, P7. Nah PID ini nilainya ini kalau bisa ya jangan lebih dari 10 ya nilai PID ini. Kenapa? Karena ini komputasi nanti semakin tinggi nilai PID-nya, komputasinya tentu semakin berat ya. Kita ingin supaya komputasinya itu ringan, keluarannya smooth. Nah, begitu ya. Nah, ini untuk keluarannya ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat nih, jadi maksud gambar ini nih dia bisa mengisi ya, mengisi switching gitu ya pada saat arusnya masuk, tegangannya turun gitu. Jadi mengisi ya, jadi silih berganti gitu, jadi saling mengisi, jadi tidak ada kekosongan gitu ya. Nah ini nilai yang menjadi sasaran kita ya, tentu rise time-nya kalau bisa semakin pendek semakin bagus, overshoot-nya juga ya jangan terlalu, persentasenya jangan tinggi. Nah settling time-nya nih bagus ya, kosong ya. Jadi pas dia sudah masuk nilai stabil dia nol ya, tidak ada yang keluar di sini, ini peak-peaknya nih. Nah ini seperti ini, saya harap adik-adik nanti bisa bikin, kita bikin coba pakai seperti ini ya. Kita bikin nilai-nilai PID ya nih, nanti saya bagikan nih. Ini ya, jadi sasaran saya tuh ini ya. Mungkin pertemuan kali ini kita bahas ini dulu. Minggu depannya lagi baru saya akan coba bahas ke softwarenya ya, pakai MATLAB ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu.